Sungguh nasi goreng nomor satu di bawah langit. Anak muda, berikan aku satu porsi. Mengantre 9,9 yuan. Memotong antrean adalah 999 yuan. Itu juga tidak mahal. Berikan aku satu porsi. Anak muda, mari kita bicarakan sesuatu. Mengenai saya meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa dan tidak membawa dompet saya. Bagaimana kalau Anda biarkan saya makan dulu? Dan nanti keluarga saya akan mengirimkan uangnya baik. Paman, jika kamu ingin makan dan kabur, pergilah ke tempat lain. Jangan menghalangi orang lain untuk makan. Apa Anda tidak mengenali saya? Keluarga saya sangat kaya. Nama keluarga saya adalah Shen. Saya adalah Shen. Kakek, Tangtang mengundangmu untuk makan. Benarkah? Kakek, lauk pauk terasa lebih enak lagi dengan nasi goreng. Terima kasih teman kecil. Gadis kecil, kalian benar-benar bisa lari. Ranjang kakakku, besar dan empuk. Mulailah hubungan dengan kakakku. Berandang, kau penjual nasi goreng pinggir jalan yang bau. Dan kau berani-beraninya mencoba menjadi pahlawan penyelamat kecantikan. Kau benar-benar ingin mati, bukan? Saya tidak peduli dari mana kalian berdua berasal. Minta maaf kepada pelanggan saya. Anak muda, hati-hati. Ayah, hati-hati. Tua, mau sebatang rokok? Ini semua yang tersisa padaku. Enya, Petugas kota sudah datang. Tunggu sebentar. Anak muda. Mangkuk. Mangkuk itu. Kau menyelamatkan nyawa tuan tua. Saya setidaknya harus meninggalkan informasi kontak saya untuk mengembalikan uang itu kepadamu. Lapor tuan muda. Tetua Shen telah ditemukan. Bawa dia langsung kembali ke rumah sakit. Saya tidak akan kembali ke rumah sakit. Orang itu adalah dokter baik saya yang sesungguhnya. Saya tidak akan pergi ke rumah sakit. Tidak akan pergi ke rumah sakit. Sebuah keajaiban. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Kesehatan tuan tua Shen telah jelas membaik. Shen Wei pewaris keluarga Shen. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Direktur Chen, apakah Anda menyarankan bahwa anoreksia kakak saya dapat disembuhkan? Dia sudah melewati masa kritis. Ya. Kondisi tuan tua Shen. Kalianlah yang sakit. Aku sama sekali tidak sakit. Kalianlah yang sakit. Aku sama sekali tidak sakit. Sama sekali tidak ada yang namanya anoreksia. Hanya saja hal-hal yang kalian buat terlalu tidak menggugah selera. Tidak ada satupun yang sebagus milik pedagang kaki lima. Semangkuk nasi goreng telur. Kakak, semua hidangan lezat di dunia sudah Anda cicipi semuanya. Shen Liang tuan muda tertua keluarga Shen. Itu hanya semangkuk nasi goreng telur, bukan? Apa Anda benar-benar perlu pamer sebanyak ini? Ayah, Xiao Liang mengatakan hal yang benar. Diam. Apa yang kau tahu? Aku tidak peduli. Bahkan jika kau membalikan segalanya, kota Wu bangkit. Harus juga menemukan pemuda itu. Siapa yang bisa menemukan pemuda itu? Aku akan memberikan restoran Yuan milik keluarga Shen kepadanya untuk dikelola. Baiklah, ayah. Nona, keluarga Shen memulai dengan bisnis catering. Siapapun yang mengambil alih restoran Yuan, sama dengan mengambil alih seluruh keluarga Shen di masa depan. Suking sekretaris Shen Wei. Semangkuk nasi goreng telur bisa menyembuhkan penyakit kakek. Segera atur tenaga kerja. Kita harus menemukan orang ini secepat mungkin. Temukan dia, dan penyakit kakek akan sembuh total. Nona, apakah kau tidak khawatir sama sekali bahwa restoran itu akan jatuh ke tangan cabang tertua? Apa yang Anda katakan? Aku akan segera mengatur tenaga kerja. Xiao Liang, kamu harus mendahului Shen Wei.
untuk menemukan warung pinggir jalan itu, restoran Yuyuan. Hanya boleh jatuh ke tangan cabang utama. Jangan khawatir ayam. Mengenai restoran Yuyuan, saya sudah mulai merencanakan sejak lama. Semuanya di bawah kendali saya. Segeranya, Direktur dan Direktur Restoran Yuyuan. 0 pengalaman kerja. Tidak ada informasi tentang sekolah kelulusan, namun kau berani datang ke restoran Yuyuan kami untuk melamar sebagai kepala koki. Apakah kau tahu tempat macam apa ini? Ini adalah salah satu restoran terbaik di kota Wu. Ini adalah industri pendiri grup Shin. Selalu membawa Tang-Tang berkeliling untuk mendirikan warung. Bukanlah cara hidup yang berkelanjutan. Saya ingin mencari pekerjaan yang stabil. Itu benar-benar tidak mudah. Kau tidak tahu cara menilai kualitas. Masakan ayahku adalah yang terbaik di dunia. Tang-Tang, ayah tidak berjodoh dengan restoran ini. Mari kita coba yang lain. Tidak ada takdir. Aku membenci orang rendahan sepertimu. Tidak ada restoran di sini yang akan mempekerjakanmu. Segeranya. Terima kasih. Kakak Pri, kau sangat cantik. Kenapa melihatnya? Saya mendapat perasaan akrab lagi. Nah, kau datang ke restoran kami. Mencoba menipu kami adalah satu hal, tetapi kau bahkan berani menyinggung. Nona muda, aku harus memberimu pelajaran hari ini. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Nona muda, orang ini sama sekali tidak memiliki kemampuan. Masakan yang dimasak nenekku lebih baik darinya. Namun dia berani datang ke restoran kami untuk melamar sebagai kepala koki. Kurasa dia, jika mereka bukan pesaing, dikirim ke sini sebagai mata-mata. Atau dia sengaja mencoba membuat masalah. Kakak Pri, masakan ayahku sangat lezat. Tolong beri dia kesempatan saja. Sungguh bakpao kecil yang lucu. Melihatnya dia benar-benar tidak terlihat seperti bisa memasak. Kakak Pri, Tang-Tang tidak berbohong. Tolong beri ayahku satu kesempatan. Anggap saja demi anak kecil yang menawan ini. Nona muda. Orang ini sama sekali tidak memiliki pengalaman apapun. Selain itu, kepala koki Lala yang menyuruh saya mengusirnya. Saya adalah penanggung jawab restoran ini. Apakah Anda tertarik untuk masuk ke dalam bersama saya dan mencoba memasak satu hidangan? The film was translated and narrated by M Media. Labiu kepala koki restoran Yuyuan. Kalian semua ingat ini. Restoran ini milik grup Shen. Industri dasar. Namun saat ini sementara dikelola oleh Shen Wei. Itu akan segera jatuh ke tangan Shen Lian. Tuan Muda Shen, jika kalian mengikutiku dan bekerja keras, Tuan Muda Shen tidak akan memperlakukan siapapun dengan tidak adil. Kepala koki lah, para pelanggan di luar sudah menunggu selama lebih dari setengah jam. Jika Anda tidak segera mulai memasak, para tamu akan segera mengeluh kepada asosiasi restoran. Apa peduliku jika mereka mengeluh atau tidak? Bagaimana kalau kamu datang dan memijat kakiku? Jika kamu membuatnya terasa enak, saya akan mulai memasak. Seseorang, kepala koki lah, saya sudah menelepon. Nona muda akan segera tiba. Bahkan jika dia Shen Wei sekarang berdiri tepat di depan saya tidak akan memedulikannya. Nama keluarga restoran ini adalah Shen, tapi itu adalah Shen milik Shen Liang Tuan Muda Shen. Nona muda. Labiu Anda dipecat. Nona muda. Nona muda. Angin apa yang membawa Anda ke sini? Kakak sakit dan meminta saya mengambil alih restoran. Ini adalah wilayah saya. Apa saya tidak boleh datang? Tentu saja tidak. Maksud saya adalah, ada banyak minyak di dapur ini. Dan saya khawatir itu akan mengotori pakaian mahal Anda. Nona muda, silakan keluar dulu. Saya akan membawa sekelompok anak nakal ini dan mulai memasak untuk melayani para tamu. Itu adalah Labiu. Saya akan mengatakannya sekali lagi. Anda dipecat. Nona muda. Saya sudah menghormati Anda dengan memanggil Anda Nona muda. Dan Anda masih tidak punya akal. Perspektif Anda terlalu sempit. Anda ingin memecat saya. Anda harus bertanya pada Tuan Muda Shen. Apakah Shen Liang setuju atau tidak? Saat ini, saya adalah penanggung jawab restoran ini. Manajer Pang, suruh seseorang mengusirnya untuk saya. Nona muda, apakah Anda tidak mengerti apa yang saya katakan? Atau Anda juga ingin dipecat? Seseorang.
Shen Wei berkata, agar kalian mengusir saya. Jika saya pergi, mereka semua harus mengikutiku. Pada saat itu dapur akan benar-benar kosong. Aku ingin lihat apa yang kau gunakan untuk melayani tamu di luar. Saya meremehkan Labiu dan statusnya di dapur belakang. Nona muda, restoran kita sudah menerima 3 keluhan berturut-turut. Jika kita menerima keluhan lagi, restoran mungkin kehilangan peringkat bintang lagi. Kelompok parasit yang penuh kebencian ini. Aura ini, tepat sekali. Itu adalah harta karun itu. Bocah kecil, baru saja aku menyuruhmu pergi. Kenapa kau kembali lagi seperti pengganggu yang gigih? Shen Wei, kau tidak berpikir bahwa hanya karena kau membawa sampah ini mampu menggoyahkan posisi sebagai kepala kokikan. Lupakan tentangmu hanya seorang wanita. Jika kau membungkuk dan meminta maaf padaku sekarang, masalah hari ini, aku tidak akan mengejarnya lagi. Anda, Ayah orang ini sangat menyebalkan. Dia tidak hanya mengganggu kakak abadi. Dia juga mengutukmu. Dapur belakang adalah tempat di mana keterampilan berbicara dengan sendirinya. Si Gempal, mari kita bertanding sekarang juga. Kau pikir kau pantas? Tepat sekali. Kenapa kau tidak kencing dan melihat dirimu di pantulan? Tuan kami adalah koki terkenal. Menduduki peringkat 5 teratas di kota Wu. Remas dari kelingking MO. Dan aku bisa menghancurkanmu sampai mati. Kamu tidak akan berani. jangan main-main. Labiu setidaknya, seorang koki mapan di kota Wo, sangat cakap. Bocah, aku tahu kau mencoba memprovokasiku. Tidak peduli apa yang kau rencanakan. Aku juga harus menyelesaikan masalah hari ini. Semut bau sepertimu ini. Jika aku menang, kau akan memotong kedua tanganmu dan keluar dari sini. Selain itu, Shen Wei harus berlutut dan bersujud padaku, meminta maaf. Labiu jangan keterlaluan. Baiklah, saya berjanji padamu. Apa yang membuat Anda berpikir bisa memutuskan untuk saya? Jangan khawatir, saya tidak pernah kalah di dapur. Kakak Pri, kemampuan memasak ayahku adalah yang terbaik di dunia. Beri dia kesempatan saja. Labiu, dia tidak bisa mewakili saya. Apel, nona keluarga Shen yang bermartabat telah membuat perjanjian taruhan, dan kau ingin melanggarnya. Bagaimana kau akan meyakinkan semua orang? Aku tidak yakin. Jika saya menang, berikan itu padaku. Batu milikku ini. Aku membelinya untuk mengasah pisau, tapi ini sama sekali tidak bagus. Ini benar-benar sampah, suka sampah. Tidak perlu menunggu sampai kau menang. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Selain itu, kau pada dasarnya tidak akan berterus terang. Bodoh yang tidak tahu barang bagus. Siapa yang saya bawa masuk? Orang macam apa yang saya bawa masuk? Mengapa rasanya seperti otak mereka tidak normal? Yang besar tidak normal, dan yang kecil ikut-ikutan. Shen Wei, Anda menembak diri sendiri, dan akhirnya mengenai kaki saya sendiri. Kita akan bersaing pada hidangan yang dipesan pelanggan. Setelah kita selesai, kita akan membiarkan pelanggan mencicipinya dan memutuskan siapa yang menang atau kalah. Bagaimana? Berhenti bicara omong kosong. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku akan membuat Shen Wei terlihat buruk nanti. Setelah Tuan Muda Shen tahu, dia pasti akan memberiku hadiah besar. Maka dapur restoran ini akan sepenuhnya di bawah kendaliku. Jangan khawatir Tuan Muda Shen. Aku pasti akan memenangkan kehormatan untukmu. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk melihat sepupuku harus bersujud dan meminta maaf padamu sekarang, Labiu. Labiu, kerja bagus. Hidangan pertama yang dipesan pelanggan. 8 dewa menyeberangi laut. Hidangan 8 dewa menyeberangi laut. Menggunakan 8 jenis sayuran segar. Diiris tipis dan direbus dengan keterampilan luar biasa. Yang paling penting adalah teknik pisau. Kualitas teknik pisau akan secara langsung memengaruhi tekstur dan rasa makanan. Tapi Kokila menyiapkan untuk Tuan Lu adalah pisau dapur berkarat. Bagaimana dia bisa bersaing seperti ini? Lihat waktunya. Anda masih mengasah pisau Anda. Terus berjuang ayah. Tang-tang, apakah ayahmu benar-benar tahu cara memasak? Bocah, jika kau mengakui kekalahan sekarang, aku hanya akan mematahkan salah satu lenganmu. Ini adalah perasaan itu. Apa yang sedang terjadi? Ini jelas pisau dapur yang patah, hanya batu yang rusak. Batu Suanwu. Harta karun tertinggi dari gerbang dewa kuliner yang diwariskan kepada murid tertua saat itu. Akhirnya aku menemukanmu. Bocah,
Bagaimana jika keterampilan pisaumu cepat? Menyiapkan bahan untuk 8 dewa menyeberangi laut itu rumit. Bahan-bahanku sudah disiapkan. Pada saat kau selesai memotong bahan-bahan, hidanganku sudah akan disajikan dari panci. Kau sudah kalah dalam hal waktu. Benarkah begitu? Cepat sekali. Saya bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana dia mengayunkan pisau. Kakak Pri, ayahku luar biasa kan? Keterampilan pisau yang mengesankan. Cepatlah, kenapa kalian semua bertele-tele? Labiu benar-benar mengembangkan api biru. Api biru tidak hanya dapat sangat mempercepat proses memasak makanan, tetapi juga memaksimalkan sejauh mana ia mengeluarkan rasa segar dari makanan. Bocah, pisaumu tajam. Jadi kenapa? Aku punya peningkatan api biru. Waktu memasak. Setidaknya berkurang setengahnya dibandingkan milikmu. Dia ternyata tahu cara menggunakan api biru juga. Kenapa kau berdiri di sana, Tetegun? Cepat datang dan bantu. Saya pikir Tuan Lu punya peluang untuk menang. Saya tidak menyangka Labiu menggunakan api hijau setengah langkah untuk hidangan 8 dewa menyeberangi laut. Hal yang paling penting adalah keterampilan pisau. Hal terpenting kedua adalah kontrol panas. Semakin murni kontrol panasnya, semakin segar dan lezat makanannya. Tuan Lu ini awalnya tidak punya peluang untuk menang. Tindakannya hanyalah pamer belaka. Sajikan hidangannya. Sajikan hidangannya. Keterampilan kuliner Kokila terkenal di seluruh kota Wu. Bersaing dengan Kokila, kau enak muda pasti mencari mati. Awalnya tuanku hanya akan mematahkan salah satu tanganmu. Sekarang kau tidak akan bisa mempertahankan kedua tanganmu. Ayahku pasti tidak akan kalah. 8 dewa menyeberangi laut milik Kokila benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bahan-bahannya lembut dan kenyal saat masuk. Aroma di dalam bahan-bahan langsung menyebar sepenuhnya. Benar-benar memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya. Kami bertiga adalah pelanggan veteran. Kami sengaja datang ke sini hari ini karena reputasi Anda. Terima kasih Kokila, karena telah menyajikan kepada kami hidangan lezat yang begitu mewah. Terima kasih kalian bertiga atas dukungan kalian. Kami merasa sangat terhormat. Bocah, kau masih belum dewasa. Jadi jangan keluar ke sini untuk mempermalukan dirimu sendiri. Namun aku masih harus berterima kasih padamu karena telah membantuku menemukan permata ini. Bocah, kau berani mengingkari kesepakatan. Tidakkah kau melihat? Ini wilayah siapa? Lumin, Anda harus menghormati taruhan itu. Anda masih punya seorang putri untuk dibesarkan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan tangan Anda. Siapa bilang saya kalah? Bocah, seluruh tubuhmu hanya menyisakan mulut yang keras kepala. Kalian bertiga, saya mohon kalian mencicipi hidangan saya 8 dewa menyeberangi laut. Anda pasti tidak akan kecewa. Hidangan unggulan harus memiliki warna, aroma, dan rasa. Hidangan Anda 8 dewa menyeberangi laut memiliki penampilan yang baik, tapi kurang aroma dan rasa. Ini karena selama proses memasak, kontrol panasnya dikelola dengan buruk. Oleh karena itu aroma bahan-bahan sepenuhnya termakan oleh panas yang ganas. Hidangan ini 8 dewa menyeberangi laut. Saya benar-benar tidak memiliki keinginan untuk mencicipi. Bisa kalah dari Kokila, koki yang begitu terkenal. Adalah kehormatan Anda. Anda harus belajar dari pengalaman itu dan memperbaiki diri. Itulah yang seharusnya Anda lakukan. Hidangan yang dibuat ayahku benar-benar lezat. Mengapa kalian semua tidak mencicipinya? Aku mohon pada semuanya. Bocah, cepatlah dan akui kekalahan. Jangan buang waktu lagi. Akui kekalahan, akui kekalahan. Akui kekalahan, akui kekalahan. Kalian bertiga, saya masih merepotkan Anda untuk mengambil sumpit Anda dan mencicipi hidangan ini 8 dewa menyeberangi laut. Jika hidangan ini gagal memuaskan kalian bertiga, saya akan memberi Anda 3 kartu keanggotaan seumur hidup Restoran Yuyuan. Mulai sekarang kalian bertiga, saat bersantap di Yuyuan kami, akan sepenuhnya gratis. Dan Anda akan menikmati perlakuan VIP. Diskon 50% tidak penting. Nona Shen menepati janjinya adalah hal yang paling penting. Membuat Nona Shen kalah dengan rela dan yakin. Labiu Anda. Shen Wei, kau adalah anggota keluarga Shen. Aku tidak akan mempersulitmu, asalkan kau menyerahkan hak pengelolaan Yuyuan kepada Tuan Muda Shen. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Membuatmu meminta maaf padaku dan muridku adalah sebuah kesalahan. Shen Wei, hanya orang bijak yang tahu kapan harus menyerah. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan saja bahwa kau memercayai sampah ini. Guru, apa yang terjadi di sini?
Kalian bertiga apa yang kalian lakukan? Saya yang membayar makanan ini hari ini. Kalian berdua tidak diizinkan makan lagi. Anda tidak perlu membayar, saya yang akan membayar. Seluruh hidangan ini milik saya. Milik saya. Labiu, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan muda, aku juga tidak tahu. Ketiganya sepertinya sudah gila. Tentu saja hidangan yang dibuat ayahku terlalu lezat. Tang-Tang bersikaplah rendah hati. Saya benar-benar menemukan harta karun. Penampilan di luar. Aroma dan rasanya sepenuhnya terbungkus di dalam bahan-bahan. Tidak ada satupun jejak yang bocor. Kontrol panasnya dikuasai dengan sempurna. Ini benar-benar hidangan 8 dewa menyeberangi laut. Yang paling lezat yang pernah saya makan sebelumnya. Guru, bisakah Anda membuatkan kami hidangan lain? Kami akan membayar berapapun harganya. Saya hanya di sini untuk wawancara hari ini. Saya bisa menyiapkan hidangan tambahan untuk Anda. Atau tidak. Kita lihat apakah saya bisa mengaturnya. Atau apakah mereka akan dipekerjakan. Keterampilan kuliner Tuan Lu sangat mencengangkan. Tentu saja saya bersedia. Mustahil. Hasil dari kompetisi ini sudah sangat jelas. Apakah Anda akan menyangkalnya? Barusan ketiga orang itu jelas-jelas memberikan 8 dewa menyeberangi laut. Nilai sempurna. Kepala kokila, hidangan 8 dewa menyeberangi laut. Dibandingkan dengan hidangan 8 dewa menyeberangi laut. Dari master hebat ini, hanya bisa dibilang, lumayan. Kalian bertiga, kalian semua telah ditipu olehnya. Ada masalah dengan hidangan ini. Masalah besar. Di dunia kuliner, ada zat yang tidak berwarna dan tidak berbau. Menambahkan keharuman surgawi ini akan membuat hidangan memancarkan ke dalam hidangan. Godaan yang tak tertahankan, yang memikat orang. Tapi keharuman surgawi ini adalah barang terlarang dan telah masuk daftar hitam oleh dunia kuliner. Apakah kau menganggap kami bertiga seperti orang bodoh? Kedua orang itu baru diasinkan beberapa hari, dan mereka berani mempertanyakan selera. Kami 3 ahli kuliner veteran. Aroma surgawi yang kau sebutkan, kami semua tahu tentang itu. Hidangan yang mengandung aroma surgawi bisa terdeteksi hanya dengan menciumnya. Awalnya aku berpikir, masakanmu 8 dewa menyeberangi laut lumayan. Sekarang tampaknya, karaktermu juga buruk. Hidanganmu tidak berharga. Labiu, kau sampah tak berguna. Lebih baik kawinya. Ini mustahil. Mustahil. Kalian berdua pasti sudah disuap oleh Shen Wei. Ini sungguh terlalu lezat. Aku kalah. Menginstruksikan bagian keuangan untuk melakukan pembayaran, gaji untuk Labiu, dan mengemasi barang-barangnya. Ya Nona. Tidak perlu merepotkan Nona. Orang bermargalah ini. Aku mengenalnya. Kami akan membantunya berkemas. Kalian berdua bajingan. Kalian. Tuan Lu. Saya resmi mempekerjakan Anda sekarang sebagai Kepala Koki The Eksekutif film was Restoran Yuyuan. translated and narrated by Saya Evan serahkan Media. orang-orang ini untuk Anda tangani. Ayah punya pekerjaan baru. Kakak cantik, Tang-Tang memberimu tanda hati. Kalian semua cepat pergi dan enyah. Shen Hui Luming. Kalian berdua tunggu saja. Apa yang terjadi hari ini? Aku pasti akan membalasnya 2 kali lipat. Aku akan membalas 2 kali lipat. Ayo pergi. Selanjutnya, mohon sambut Kepala Koki Eksekutif baru kita, Luming, untuk berbicara. Semuanya mari kita bersatu. Tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Para tamu di luar masih menunggu. Pergi dan sibuklah. Tuan Lu, terima kasih telah membantu saya hari ini. Namun, saya punya satu permintaan lagi. Kakak cantik, aku setuju atas nama ayah. Gadis kecil kamu. Ayah, aku ingin kakak cantik menjadi ibuku. Kau harus bekerja keras. Begini situasinya. Kakak saya menderita anoreksia. Keterampilan kuliner Anda luar biasa. Saya ingin Anda kembali ke keluarga Shen bersama saya untuk memasak hidangan bagi kakak saya. Sebutkan harga Anda untuk kompensasinya. Kakak cantik, jika ayahku menyembuhkan kakakmu, bisakah kau menjadi ibuku? Shen Lian. Halo, Shen Wei. Bagaimana jika kau mengusir Labiu? Aku telah menemukan orangnya. Dermawan yang menyelamatkan kakekku. Aku secara resmi memberitahumu sekarang. Segera kembali ke keluarga Shen. Di depan seluruh keluarga Shen. Serahkan hak operasi Yuyuan dengan patuh ke tanganku.
Kakak cantik, apakah kau mengalami masalah? Terima kasih Tang Tang atas perhatian Anda. Tuan Lu. Saya minta maaf. Saya khawatir restoran Yuyuan tidak bisa menahanmu lagi. Saya menganggur sekarang. Anoreksia kakakku sangat parah. Rumah sakit sudah mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis. Tapi kemarin kakak berada di jalan dan diselamatkan sementara oleh orang misterius menggunakan semangkuk nasi goreng telur. Mereka diselamatkan sementara. Oleh karena itu, kakek mengeluarkan perintah. Siapapun yang dapat menemukan dermawan ini akan diberikan restoran Yuyuan dan biarkan orang itu mengelolanya. Sekarang sepupuku sudah menemukan dermawan ini. Setelah dia mengambil alih restoran Yuyuan, dia pasti tidak akan membiarkanmu terus tinggal di sini. Kau tidak mengenalku. Keluargaku sangat kaya. Ada 200.000 di kartu ini. Anggap saja ini kompensasimu hari ini karena telah membantuku. Gadis ini cukup murah hati. Nona Shen, bawa saya ke rumah Anda. Pria tua kemarin itu berutang padaku uang untuk semangkuk nasi goreng. Raja Tumis. Guru Jia Raja Tumis. Di mana dermawan itu? Di mana dermawan itu? Ayah, Ayah, guru dia ini adalah dermawan yang menyelamatkanmu kemarin. Tetua Shen, saya harap Anda baik-baik saja. Dia palsu. Wuyi, ini adalah villa keluarga Shen. Ini bukan tempat di mana sembarang orang bisa dibawa masuk. Beraninya kau berbicara sembarangan di sini dan mempertanyakan guru Jia. Dermawan kecil. Tidak. Masalah ini akan segera terbongkar. Bibi kedua, Lumin bukan orang yang tidak terhormat. Dia adalah restoran Yuyuan kami, kepala koki yang baru, juga kakek yang dia selamatkan kemarin. Benar. Orang yang menyelamatkanku kemarin tidak lain adalah teman muda Lu. Murid durhaka, melihat gurumu, mengapa kau tidak segera berlutut untuk memberi hormat? Apakah kau ingin diusir dari sekte? Guru, Guru, Tak tahu malu. Saya pernah melihat orang sembarangan mengaku sebagai guru. Tak pernah ada yang asal mengaku murid. Kurang ajar. Beraninya kau berbicara kepada gurumu seperti itu. Semuanya. Saya biasanya mengabaikan disiplin murid-murid saya. Mohon maafkan kelalaian saya. Ayah. Ayah selalu ingin menemukan dermawan ayah. Tapi Xiao Liang bahkan telah membawa guru dermawan itu ke sini. Kali ini anoreksia ayah pasti akan sembuh. ya ayah. Xiao Liang telah mengerahkan upaya yang melelahkan. Langit dan bumi bisa bersaksi. orang yang menyelamatkanku kemarin jelas. Tetua Shen, Anda makan nasi gorengnya dan menganggapnya hampir tidak bisa dimakan. Itu karena Anda belum mencicipi nasi goreng Raja Menggoreng milikku. Selama Anda mencicipi nasi goreng Raja Menggoreng milikku, Anda akan merasa bahwa sekecil lelucon anak-anak, nasi gorengnya seperti sekam kasar, sulit ditelan. Nah, apakah kau berani bersaing denganku? Bersaing dalam hal apa? Sihir melawan sihir. Kita akan bersaing dalam nasi goreng. Jika aku menang, kau segera keluar dari sini. Jika kau menang, syaratnya terserah padamu. Tidak ada apa-apa pada orang ini. Setimpal. Spatula konstelasi bintang. Kompetisi resmi dimulai. Woye, anak yang kau bawa kembali ini, bisakah dia benar-benar memasak? Dia lebih lambat dari kura-kura hanya untuk memotong sayuran. Di tangan Guru Jin, ada spatula Raja Menggoreng. Efek penggunaannya berlipat ganda. Aku menggoreng, aku menumis. Aku menumis. Ini adalah yang legendaris. Tumisan gontur primordial. Teknik pamungkas Raja menggoreng kotahu. Ditambah dengan tumisan guntur primordial dan dipadukan dengan bahan-bahan yang telah disiapkan dengan cermat sebelumnya. Ini benar-benar mendebarkan. Nah, meskipun kau berhasil mengusir Labiu dibandingkan dengan Guru Jia, anggap saja kau baru mengenai papan sasaran. Nona, orang yang kau bawa kembali ini, apakah dia bisa diandalkan? Masakan ayahku adalah yang terbaik di dunia. Melihat upaya yang dia lakukan saat menumis nasi, dia bahkan tidak sekuat nenekku. Aku percaya padanya.
Nah, panas dan waktu yang kau gunakan untuk nasi goreng ini, bahkan tidak setengah dari waktu yang digunakan oleh guruku. Kurasa, kau harus segera mengakui kekalahan. Jika kau mengakui kekalahan sekarang, aku mungkin tidak akan menyuruhmu merangkak keluar. Mungkin aku akan sedikit berbelas kasih. Aku menyuruhmu pergi. Bukankah itu hanya seporsi nasi goreng telur? Membuatnya begitu mewah tanpa perlu. Seseorang yang tidak tahu akan mengira mayat telah bangkit. Siapa yang kau bicarakan? Itu tidak benar. Nasi goreng anak ini luar biasa. Mengapa rasanya seperti nasi goreng yang setingkat dengan legenda? Saya di sini untuk memasak nasi goreng. Tidak datang ke sini untuk berkelahi. Bahkan, jika kita harus berkelahi, tidak ada dari kalian yang sebanding denganku. Nah, percaya atau tidak? Cukup. Ini adalah kediaman keluarga Shen. Jika ada yang berani bertindak sembrono, aku akan segera menyuruh seseorang. Usir dia. Ayo, bawakan nasi goreng telur itu. Cepat sajikan. Nasi goreng guru Jia. Nasi goreng Lumi. Nasi goreng Lumi. Nasi goreng guru Jia. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Ini tidak mungkin. Nasi goreng telur hari ini, dibandingkan dengan yang kumakan kemarin, perbedaannya terlalu besar. Dermawan, apa yang sebenarnya terjadi? Apalagi yang bisa terjadi? Anak itu sangat beruntung hari itu. Dan berhasil memanfaatkan yang dipungut dari guru Jia, datang dan pamer. Tapi keterampilannya tidak lengkap. Teknik membuat nasi goreng telur tidak konsisten. Lihat, hari ini itu tidak lagi efektif. Benarkan guru Jia? Tuan Muda Shen benar. Muridku ini bodoh dan tidak terampil. Dan sudah lama dikeluarkan dari bimbinganku. Selama bertahun-tahun, mengandalkan keterampilan yang dia pelajari dariku. Dia telah menipu orang di mana-mana. Kau berbicara omong kosong. Tang, jangan marah. Lumin, apa yang sebenarnya terjadi? Anak ini masih berbicara besar. Tunggu sampai kau segera merangkak keluar dari sini. Kita semua akan merekamnya dengan ponsel kita, lalu mengunggahnya secara daring. Kami akan merundungnya di seluruh internet. Apakah kau benar-benar akan menyebabkan kematian nona muda kita? Ya, ini rasanya. Untuk mendapatkan dukungan dari Tetua Shen, sungguh merupakan suatu kehormatan bagiku Jia. Mulai sekarang, aku akan melayani sebagai koki pribadi Tetua Shen. Nah, sesuai dengan taruhan kita, kau seharusnya merangkak keluar dari sini sekarang. Silakan mulai pertunjukanmu. Saya pikir Anda seharusnya tidak dipanggil guru Jia. Anda seharusnya dipanggil guru palsu. Anda diam-diam menukar nasi goreng telur saya. Namun Anda begitu merasa benar sendiri tentang hal itu. Anda benar-benar tak tahu malu. Nah, berhenti bicara omong kosong. Aku lihat kau hanya pecundang yang tidak mau menerima kekalahan. Pengawal, bawang, anak cerobot yang tidak tahu tempatnya ini. Dan usir dia. Semua orang berhenti. Anak perempuan yang sudah dewasa tidak bisa ditahan di rumah. Sayapnya bahkan belum mengeras. Dan dia sudah memihak orang luar. Intinya, dia masih seseorang yang tidak jelas asal-usulnya. Tidak terhormat. Shen Wei, apakah kau mencoba menentang dan menyinggung seluruh keluarga Shen? Menyinggung guru Jia yang bisa menyembuhkan penyakit untuk tuan, kakak. Jika kau masih tidak tahu diri, aku akan menyuruh mereka memukulmu keluar bersamanya. Kakek, aku percaya pada karakter Lumin. Dia tidak akan salah menuduh orang tanpa alasan. Ayah, Kakak, Tidak perlu bicara lagi. Aku bersedia untuk memercayai teman muda lu kali ini. Teman muda lu, apa sebenarnya yang terjadi di sini? bukti apa yang mungkin dia miliki? Jangan bilang namanya tertulis di nasi goreng ini. Anda mengatakannya dengan benar. Pada nasi goreng telur ini, nama saya benar-benar ada di sana. Apa yang palsu tidak bisa menjadi nyata. Dan apa yang nyata tidak bisa menjadi palsu. Anda seharusnya akui saja sekarang. Jika tidak begitu kebenaran terungkap, gelar Anda sebagai Raja Tumis akan benar-benar menjadi aib besar. Ini benar-benar lucu. Shen Wei, kau memimpin orang itu. Ini tidak jelas. Dia jelas sakit jiwa bukan? Namanya ada di nasi goreng telur. Dia bahkan tidak tahu cara menyombongkan diri dengan benar. Nah, jika nasi goreng telur ini benar-benar ada namamu di atasnya, aku akan berlutut dan bersujud serta memanggilmu kakek. Kalau begitu saya akan mengabulkan keinginan Anda. Ambil kaca pembesar. untuk apa kau butuh kaca pembesar? Kau sendiri yang mencari mati. Jangan sakiti nona muda kami. Ayahku tidak akan pernah menyakiti siapapun. Amar. Seperti badut yang melompat-lompat.
Semuanya silakan lihat dengan saksama. Pada nasi ini, bukankah ada karakter yang diukir di setiap butirnya? Ini. Mustahil. Dia bukan dewa. Bagaimana mungkin dia bisa begitu banyak butir nasi mengukir nama di semuanya? Orang yang bisa melakukan ini, pasti harus mencapai tingkat berikutnya. Pasti telah mencapai puncak kesempurnaan. Nah, kau sengaja menjebak guruku. Aku akan melawanmu. Apakah kau pikir gurumu belum cukup dipermalukan? Aku gurumu telah kalah. Guru Agun, kau menang. Trik sulap ayah luar biasa. Ini sebenarnya adalah spatula. Dan itu adalah spatula konstelasi bintang. Guru dia tidak berbohong padaku saat itu. Kau. Ini pasti murid dari magang ketiga saya. Mahaguru. Mahaguru di atas. Mohon terima sujud dari cucu muridmu Jiadahai. Mengapa kau masih berdiri terpana di sana? Mahaguru yang hidup ada di sini. Berlutut. Salam Mahaguru. Berhentilah mempermalukan diri sendiri dan cepat pergi. Terima kasih Mahaguru. Ini kartu nama saya. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saja saya. The film was translated and narrated by M Media. Urusan kita di sini sudah selesai. Sekarang giliran Anda. Anda baru saja mengatakan, jika saya menunjukkan, bukti Anda akan. Jangan bermimpi. Aku tuan muda terhormat dari keluarga Shen. Mana mungkin aku berlutut dan memohon padamu. Jangan lupa, ini adalah keluarga Shen. Kau bajingan. Dua tamparan ini hanyalah hidangan pembuka. Jika Anda berani bersikap sombong lagi, berlutut dan panggil saya kakek. Kau bermimpi. Cukup. Taruhan harus dihormati. Keluarga Shen kita tidaklah sebegitu miskin hingga tidak mampu menanggung kekalahan. Ini adalah taruhan yang kau buat sendiri. Jadi kau harus menanggung akibatnya. Kakak, aku. Orang tua ini gagal mendisiplinkan keluarganya dengan benar. Saya minta maaf atas kejadian ini. Guru tua Anda terlalu sopan. Apa maksudnya ini? Uang makan. Guru tua, Anda masih belum membayar untuk semangkuk nasi goreng. Semangkuk nasi goreng telurmu. Menyelamatkan orang tua ini. Itu milik orang tua ini. Hanya memberi uang. Saya khawatir. Tidaklah cukup. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Bagaimana kalau begini? Bagaimana pendapatmu tentang cucuku Bue? Dia lulus dari universitas bergengsi, belajar menari, dan bahkan berjalan di atas panggung peragaan busana. Selain itu, Guru tua, apa maksud Anda dengan itu? tepat seperti yang tersirat dari kata-kata itu. Aku ingin kau menjadi cucu menantuku. Jangan khawatir dermawan. Mengenai hadiah pertunangan dari keluarga Sen kami sama sekali tidak akan pelit. Kami pasti akan memuaskanmu. Kakek, Saya tidak setuju. Aku setuju. Luming, apa maksudmu? Apa kau pikir aku tidak cukup baik untukmu? Apakah Ketua Shen akan menikahi saya? Siapa bilang aku akan menikahimu? Maksudku adalah, bahkan jika ada penolakan, akulah yang akan menolakmu. Lihat, pertengkaran kecil ini. Persis seperti suara pasangan muda. Saya kakek tua ini berpengalaman dalam hidup. Jika saya katakan kalian berdua cocok, kalian pasti akan berhasil. Kakek, kenapa kakak bisa begini? Semangkuk nasi goreng telur, dan kakek menikahkan cucu kakek. Ibu, Cukup. Saya dengan ini mengumumkan bahwa mulai hari ini, Wu Yi secara resmi mengambil alih restoran Yuyuan. Serta semua milik keluarga Shen. Total 360 restoran waralaba. Ayah, aku tidak setuju. Saya memintamu mencari dermawan, tetapi malah kau menemukan bencana. Hak apa yang kau miliki? Untuk tidak setuju, keluarga ini saat ini masih diatur oleh perkataanku. Ayah, tapi Hui adalah seorang gadis. Dia pada akhirnya akan menikah keluar. Keluarga Shen kita memiliki kekayaan besar dan bisnis yang luas. Semuanya pada akhirnya akan menjadi milik nama keluarga orang lain. masalah itu mudah dipecahkan. Ibu, ayah, dan aku belum menyewa rumah. Bisakah kami tinggal di rumahmu? Tang-tang. Dia itu luar biasa. Tang-tang kecil, kakek menyambutmu untuk tinggal di sini.
Sekarang, masalah pernikahan Wei juga sudah terselesaikan. Kalian semua tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kan? Jika ada simpan saja untuk diri sendiri. Cucu menantu sudah ada di sini. Kakek, Orang tua, ini adalah sup guyuan yang telah saya siapkan untuk menyehatkan Anda. Dan resep ini, ikuti saja itu dan makanlah selama sebulan. Anoreksia Anda akan sembuh sepenuhnya. Cucu menantu, kita adalah keluarga. Jadi saya tidak akan berterima kasih secara formal. Saya punya kartu bank di sini. Ada 10 juta di dalamnya. Belanjakanlah dengan bebas. Kebijakan 2 anak telah dibuka selama bertahun-tahun sekarang. Cepatlah punya satu lagi, seorang putra dan seorang putri, untuk melengkapi karakter baik. Dewa Koki Ken, Anda telah mengasingkan diri selama 3 tahun. Berfokus pada pengembangan, hidangan siap saji yang dapat dipromosikan secara global. Sekarang setelah Anda baru saja keluar dari pengasingan, Anda akan memimpin sesi baru kompetisi Dewa Koki. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada para kontestan ini? Kintian, Anda akhirnya menunjukkan wajah Anda. Makanan adalah kebutuhan utama rakyat. Hidangan siap saji. Itu adalah pilihan yang tak tergantikan dalam dunia kuliner saat ini. Mengenai kompetisi Dewa Koki ini, hanya koki paling elit di dunia yang memenuhi syarat untuk berdiri di panggung tertinggi perjamuan akbar. Saya Kintian Dewa Koki nomor 1 bangsa naga. Saya berdiri di tahta puncak dewa memasak. Menunggu Anda menantang saya. Ayah, Lumin, apa kau baik-baik saja? Ayo pergi. Teman muda lu ini. Mengapa dia terlihat agak akrab? Tapi aku tidak bisa mengingatnya, di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Apa? Kau akan berpartisipasi dalam kompetisi Dewa Koki Nasional. Tepat sekali. Kintian kau binatang buas. Saya menginginkannya di depan semua orang, mengalahkanmu, dan kemudian membunuhmu untuk membalas Manyu. Tapi berpartisipasi dalam kompetisi Dewa Koki Nasional memiliki 2 persyaratan wajib. Yang pertama adalah bahwa kepala koki restoran harus level bintang 7 atau di atasnya. Yang kedua adalah mendapatkan pengakuan dari Asosiasi Koki dan menerima tiket masuk yang disediakan oleh Asosiasi Koki. Untuk kompetisi tersebut, keluarga Shen di kota Wo telah menjalankan restoran selama hampir 100 tahun. Mereka memang punya beberapa koneksi. Aku bisa merekomendasikanmu kepada Asosiasi Koki. Tapi syarat yang lain, aku tidak bisa membantumu. Restoran Yuyuan dalam 10 tahun terakhir, bisnisnya telah meredup. Sudah turun dari restoran bintang 7 menjadi restoran bintang 5 selama 5 tahun. Agar restoran Yuyuan kembali menjadi restoran bintang 7. Kau membuatnya terdengar mudah. Syarat untuk kembali menjadi restoran bintang 7 sangatlah menuntut dalam waktu singkat, secara fundamental mustahil untuk dicapai. Promosi melalui jalur konvensional. Kecuali apa? Kecuali jika kau secara bersamaan menantang keempat kedai agung bintang 7 di kota Wo. Jika menang, akan langsung mengarah pada pengakuan sebagai restoran bintang 7. 4 restoran bintang 7 utama di kota Wo. Kepala Koki Tan dari restoran Yuzhu adalah yang nomor 1 dalam keterampilan pisau, berspesialisasi dalam memisahkan tulang ikan hidup. Kepala Koki Liu dari restoran Hamsing adalah yang nomor 1 dalam keterampilan memukir. Kepala Koki Feng dari Hembang Suan adalah yang nomor 1 dalam pembuatan sup. Kepala Koki Jiang dari Wang Haihi adalah yang nomor 1 dalam menggoreng. Sampai hari ini, tidak ada seorang pun di kota Wo yang mampu menantang keempat kepala koki top ini. Setelah tantangan dimulai, mundur di tengah jalan tidak diperbolehkan. Bahkan jika kau gagal, kau juga akan dimasukkan ke daftar hitam oleh Asosiasi Koki. Dalam 10 tahun, kau tidak akan diizinkan untuk terlibat dalam pekerjaan apapun yang berhubungan dengan seni kuliner. Apa kau yakin ingin memulai tantangan? Saya yakin. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Halo, aku Shen Wuyi dari restoran Yuyuan. Surat tantangan telah disampaikan. 3 hari dari sekarang, kau akan menantang secara serentak 4 kepala koki teratas kota Wo. Jika kau berani kalah, sepanjang hidupku. Saya hanya kalah sekali. Shen Wuyi, kau benar-benar gila. Bagaimana kau bisa menggunakan 50% saham restoran Yuyuan sebagai taruhan untuk surat tantangan itu? Bagaimana jika dia benar-benar kalah? Maka fondasi keluarga Shen yang berusia seabad, bukankah itu akan diserahkan kepada orang lain? Nona sulung, apa yang Anda minta saya selidiki terkait dengan kakak perempuan telah hilang sejak dia kecil. Kami punya hasilnya.
baru saja selesai menyerap batu kura-kura hitam dan kehendak Dewa Koke di dalam sekop konstelasi bintang. Dengan kekuatan yang telah saya pulihkan sekarang, menantang 4 kepala koki itu mudah. Tapi ada masalah mendesak lainnya. Sangat penting untuk mendapatkan 2 harta pamungkas, harta tertinggi Dewa Koki yang hilang di luar. Hanya dengan mengumpulkan keempat harta tertinggi, barulah kekuatan saya dapat dipulihkan sepenuhnya. Memungkinkan saya untuk melenyapkan binatang buas Kintian itu, dan merevitalisasi sekti Dewa Koki. Guru Shou. Ayah Tang-Tang, apakah Anda ada waktu sekarang untuk datang ke sekolah? Tang-Tang jangan menangis, ayah akan segera datang. Kau tidak lihat jalan. Orang jahat. Guru Shou menyingkirlah. Guru Shou, dekan disiplin di sekolahmu adalah teman sekelasku. Jika kau tidak menyingkir sekarang, aku akan menyuruhnya memekatmu. Kedua orang tua harap tenang. Situasinya tidak seperti yang Anda pikirkan mengenai insiden hari ini. Tang-Tang tidak bersalah. Xiao Gao dan Ying Jun lah yang. Dasar udik, beraninya kau mendorongku. Aku akan mengurusmu juga. Maafkan aku, ayah datang terlambat. Kau tamat. Halo, sayang. Cepat kemari. Aku hampir dipukuli sampai mati. Lumin. Kau Lumin. Kau mengenalnya. Tidak terlalu akrab. Kami pernah sekelas sebelumnya. Kalian berdua teman sekelas. Jangan katakan itu. Aku tidak mau dikaitkan dengan udik kampung yang mengurus dana kelas, bahkan tidak mampu membayar. Lumin, ayahmu dulu menjual nasi goreng di warung pinggir jalan. Putrimu tidak akan berakhir menjual di warung juga kan? Guru Shou, terima kasih telah melindungi Tang-Tang. Apa yang sebenarnya terjadi? Awalnya, Xiao Jiageng dan Bu Yingjun merebut kotak makan siang yang dibawa Tang-Tang. Ketika Tang-Tang menolak memberikannya kepada mereka. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Anakku makan hanya makanan gourmet siap saji yang dibuat oleh dewa memasak saat ini. Kalian berdua, minta maaf kepada putriku, dan kau. Minta maaf kepada Guru Shou. Minta maaf. Kau pasti bermimpi. Ketika suamiku tiba nanti, aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf kepadaku dan anakku. Berlutut dan minta maaf. Lumin, kenapa aku tidak sadar sebelumnya bahwa kau hanya pamer? Kau hanyalah seorang pamer, sangat miskin, yang bahkan tidak punya istri. Sedangkan aku, saat ini aku adalah eksekutif senior di grup share. Jika kau sedikit lebih masuk akal dan berlutut meminta maaf padaku, aku bisa memperkenalkan petugas kebersihan di perusahaan kami untukmu. Dengan begitu, kau juga bisa punya wanita, menghangatkan ranjang. Putrimu juga bisa punya ibu. Bagaimana? Zhao Chusheng, kau. Siapa bilang putriku tidak punya ibu? Siapa bilang suamiku tidak punya istri? Ibu. Suami. Kakakku sebenarnya sudah tiada. Dan Luming, orang tercinta mendiang kakakku. Kak, ikatan di antara kita para saudari sudah berakhir. Tapi aku akan menjaga dengan baik 2 orang yang paling penting dalam hidupmu. Dia istrimu. Bagaimana ini mungkin? Aku mengerti. Lumin, kau luar biasa. Demi memberikan putrimu sendiri pertunjukan, kau membayar 2 orang ini hanya untuk bersandiwara. Berapa banyak uang yang kau pinjam? Tepat sekali. Kau bahkan tidak repot-repot melihat karaktermu sendiri agar layak mendapatkan mobil mewah dan wanita cantik. Apakah aku pantas atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan kalian semua. The film was translated and narrated by M. Perasaan Media. ini. Aku punya ibu. Ibuku adalah yang paling cantik di seluruh dunia. Kau, putriku benar. Aku memang lebih cantik darimu. Dan terlebih lagi, bukan hanya sedikit. Nona cantik, namaku Zhao Chuishen. Aku adalah eksekutif yang baru dipromosikan dari grup share. Dengan gaji tahunan 1 juta. Daripada mengikuti Lumin, pecundang miskin ini, kenapa kau tidak mengikutiku saja? Bagaimana? Aku akan memberimu 50.000 uang saku setiap bulan.
Shen yang dia sebutkan ini, apakah Shen yang sama dengan milikmu? Di kota Wu, hanya keluarga kita. Hanya keluarga Shen ini. Nona muda, apa keputusanmu? Jika kau melewatkan kesempatan ini, kau tidak akan menemukan toko ini lagi. Seseorang berkualitas tinggi sepertiku, pelindung kaya, sulit ditemukan. Hei, Direktur Jieng. Grup ini memiliki eksekutif yang baru dipromosikan. Bernama Zhao Fuxing, pecat dia. Itu adalah keinginan Nona tertua. Kau berakting cukup meyakinkan. Nona muda, aku akan memberimu 20.000 setiap bulan. Kenapa kau tidak mengikutiku juga? Bagaimana? Lumin, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, mana mungkin aku hari ini bertemu dua gadis berkualitas tinggi. Bodoh. Akhirmu sudah dekat. Lumin, kekuatanmu kurang. Yang tersisa hanyalah bicara besar. Aku muda dan menjanjikan. Aku punya prospek tak terbatas. Kau mengutukku berada di ambang kematian. Tidak berguna. Aku akan menghitung sampai 5. Jika kau tidak segera mengambil keputusan, kau akan kehilangan. Aku sugar dadimu. 5. 4. 3. Cepat angkat itu. Ada kejutan besar yang menanti. Direktur Jian. Halo Direktur Jian. Saya Xiao Chuishen. Kau dipecat. Direktur Jian, Anda pasti bercandakan. Salahkan dirimu sendiri. Karena buta. Dan menyinggung nona muda tertua. Selain itu, saya harus memberitahu Anda bahwa Anda telah dimasukkan ke dalam daftar hitam industri. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar berakhir. Kau adalah Nona sulung grup Shen. Nona Shen. Kau tidak bisa memecatku. Kau tidak bisa memasukkanku ke daftar hitam. Aku punya orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil yang harus dinafkahi. Jika aku tidak punya pekerjaan ini, aku tidak akan bisa bertahan hidup. Teman sekelas lama. Berhentilah mencoba mendekatiku. Kau pantas mendapatkan ini. Kau. Baiklah, karena kalian berdua tidak akan membiarkanku hidup. Maka kalian berdua, pasangan terkutuk ini, jangan berharap akan mudah juga. Aku akan membunuhmu dulu. Sekarang, kalian berdua, segera minta maaf kepada putriku. Dia murid senior Koki Agung Tan. Siapa yang mencari mati? Yang berani menyentuh istri dan anakku. Sayang, itu mereka. Dia membuli anakku dan aku. Wu Biao, Kau mengenalnya. dia adalah murid, kepala dari 4 kepala Koki Agung, anak tertua kepala Koki Tan. Juga adalah orang yang ditunjuk sebagai penerus oleh kepala Koki Agung Tan. Lumin, kau tamak. Bahkan jika kau berpegangan pada nona sulung keluarga Shen, menyinggung Koki Wu, sama saja. Hanya, katakan padaku, kalian. Bagaimana kalian ingin mati? Ini benar-benar pisau naga kecil. Wu Biao, jangan bertindak sembarangan. Jika kau berani melukai nona muda tertua kami, keluarga Shen, tidak akan membiarkanmu lolos. Keluarga Shen dan menara Yuzu kami selalu menjadi rival. Jika aku mencincang gadis kecil ini hari ini, mungkin bos kami bahkan akan memberiku hadiah mengenai keluarga Shen, bahkan restoran bintang 7. Di sini pun tidak ada hak apa yang mereka miliki untuk menantangku di sini. Mengapa kalian masih berdiri terpana di sana? Serang! Ini, Ibu, ayah adalah petarung hebat. Dia adalah tipe yang bisa melawan 100 orang. Sekelompok sampah tak berguna. Kalian berdua serang sekarang. Ibu, bukankah suamimu sangat menawan? Kenapa kau tidak bergerak sekarang? Pisaumu. Apakah tidak cukup tajam? Apakah kau ingin aku? Haruskah aku menajamkannya sedikit untukmu? Aku akan mencincangmu. Nah, sihir iblis macam apa yang kau gunakan? Cepat kembalikan pisauku. Ini. Apakah ini pisaumu? Coba panggil namanya sekali. Omong kosong, itu hanya pisau. Apa gunanya memanggilnya? Naga kecil. Kembalilah. Tang Tang, apa yang terjadi di sini? Tentu saja itu adalah
Pertunjukan trik sulap ayah. Seperti yang diduga setiap benda memiliki tuannya. Dengan batu suamu di tangan, pedang naga kecil ini akan menjadi patung. Kakak. Kakak. Aku buta dan gagal mengenali orang hebat. Tolong jangan salahkan aku. Atau repot-repot berdebat denganku. Itu, pisau itu. Bisakah kau mengembalikannya padaku? Itu adalah barang yang ditinggalkan oleh guruku. Jika dia tahu bahwa aku kehilangan pisau itu, dia pasti akan mengulitiku hidup-hidup. Suruh istri dan anakmu minta maaf kepada putriku dan guru Zhou. Ya, cepat minta maaf. Kami minta maaf Guru Zhou. Kami minta maaf teman sekelas Tang Tang. Dan kau, Aku minta maaf kakak. Aku minta maaf guru Zhou. Kakak. Ini, pisau ini. pisau ini, kau bisa lupakan untuk mendapatkannya kembali. Kembali dan beritahu tuanmu untuk bersiap. Satu lagi. 3 hari kemudian. Bertemu di kompetisi. Dari 4 kepala koki kota Wu. Kau adalah orang yang menantang. 4 guru koki. Guru Zhou, kau biasanya tidak ragu untuk menjaga Tang Tang. Dan hari ini, terutama karena Tang Tang, kau menderita ketidakadilan. Ketika kau punya waktu, datanglah ke restoran Yuyuan. Aku akan mentraktirmu makan. Ayah Tang Tang, masalah-masalah ini adalah apa yang harus aku sebagai seorang guru lakukan. Guru Shu sudah mempertimbangkan. Apakah Anda berganti pekerjaan lain? Berubah, ganti pekerjaan. Siapa yang membuat masalah di luar taman kanak-kanak kita? Mayanyan. Lama tidak bertemu. Luming, berhentilah mencoba mendekatiku. Aku benar-benar tidak ingin melihat pecundang miskin sepertimu. Ini pasti putrimu kan? Dengan ini aku mengumumkan bahwa putrimu telah dikeluarkan. Kenapa? Hanya karena putrimu membuat putra Zhao Qiuxing tidak senang. Zhao Qiuxing adalah pria idamanku sejak lama idolaku. Apakah itu alasan yang cukup? Dan kau juga dipecat karena selalu memihak gadis liar ini. Kau. Jangan marah, beri aku 1 menit. Bagaimana denganku? Aku akan mengakuisisi taman kanak-kanak ini sekarang juga. Dan kemudian, aku akan memecatmu. Kau akan menjadi kepala sekolah kami mulai sekarang. Cepatlah, kau benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Apakah kau tahu berapa nilai taman kanak-kanak kami? Berapa nilainya? Bagaimana mungkin hanya 1 panggilan telepon darimu bisa melakukan itu? Apa? Aku dipecat. Kepada semua orang di depan lain. Itu benar-benar api hijau. Bahan-bahan yang Anda masukkan tadi, semua bahan itu, kemana perginya semua? Apa yang sedang terjadi? Saya jelas melihat barusan. Dia memasukkan ke sana. Banyak bahan di dalamnya. Anak ini benar-benar penipuan terang-terangan. Masih muda. Tidak punya keterampilan sama sekali. Hanya berpura-pura di sini. Anda adalah seorang koki, bukan seorang dokter. Kau hampir membunuh orang dengan pengobatanmu. Berhenti bicara omong kosong. Anda. Ini adalah yang legendaris. Ranah tertinggi pembuatan sup. Semua bahan menyatu. Pada akhirnya kembali ke kemurnian aslinya. Orang ini. Sebenarnya siapa mereka? Jika semangkuk sup ini diminum oleh kakekku, jika kakekku mengalami, jika sesuatu terjadi, keluarga Shen Anda, bisakah menanggung tanggung jawab ini? Tuan tua saat ini sudah dalam kondisi seperti ini. Bahkan jika dia tidak meminum semangkuk sup saya, jangan bilang penyakitnya, langsung sembuh. Kau bocah menyingkir dari jalanku. Ayah. Sudah kubilang anak ini hanya berpura-pura. Dan pamer. Nah, kau harus membayar dengan nyawamu untuk kakekku. Buka matamu dan lihat baik-baik. Darah yang dimuntahkan Pak Tua Ding kali ini. Apa bedanya dari sebelumnya? Dermawan kecil. Terima kasih telah menyelamatkan orang tua ini. Ayah, bagaimana perasaan Anda sekarang? Cepat bantu saya berdiri. Saya ingin berterima kasih kepada dermawan kecil.
Pak Tua Ding, itu hanya usaha kecil. Tidak perlu sungkan. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Jika saya tidak salah, dermawan barusan berikan orang tua ini semangkuk sup. Adalah semangkuk sup bening agung. Itu dapat membersihkan kotoran dari tubuh manusia. Sup bening biasa hanyalah hidangan lezat. Tapi sup bening agung ini dapat membersihkan meridian dan melarutkan stasis darah. Pak Tua Ding berpengetahuan luas. Tunggu. Ding Tua, Tuan jangan biarkan tertipu oleh bocah ini. Semangkuk sup yang dia berikan Anda minum barusan jelas hanya semangkuk sup bening. Semuanya berkat eliksir tuanku yang mulai bereaksi. Semangkuk air beningnya sama sekali tidak ada efeknya. Dia jelas seorang penipu. Jika kau berani tidak menghormati dermawan kecil, aku akan mengusirmu. Kakak, Dr. Dewa Gu terkenal luas, memiliki keterampilan medis dan kebajikan. Dia tidak akan menipu orang. Tapi pemuda ini memiliki latar belakang yang tidak diketahui. Nah, Bukankah kau bilang The bahwa film ini was menghabiskan banyak translated uang and untuk membuat narrated pil by abadi N ini? Media. Mengapa begitu banyak tiba-tiba muncul sekaligus? Naka, jangan bicara omong kosong. Ini, Sisanya, tanyakan pada dirimu sendiri. berani memainkan trik kotor pada kepala keluarga Ding saya. Kau adalah dokter dewa omong kosong. Pengawal, usir mereka untuk diberi makan anjing. Tuan Din, tolong jangan bertindak. Semuanya karena Tuan muda. Dia meminta kami untuk melakukan sandiwara ini. Bicara omong kosong. Jangan percaya mereka. Tuan muda Din, sudah sampai sejauh ini. Dan Anda masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Jika kau tidak mau bicara, aku yang akan bicara. Itu semua karena dia berjudi di luar. Dan berutang 100 juta dengan bunga tinggi. Dia meminta kami untuk melakukan sandiwara ini. Mengatakan bahwa setelah berhasil, dia akan memberi kami 2 juta. Kami pada dasarnya sama sekali bukan dokter dewa. Kau Din, kau membuat kami datang ke sini untuk berakting. Dan sekarang kau ingin membunuh kami. Tak satu pun dari kalian akan lolos dari ini. Kalian semua, kau binatang. Apakah yang mereka katakan itu benar? Ayah, aku memang kehilangan sejumlah uang di luar. Tapi jika ayah memberiku 200 juta saja, aku bisa mengambil 100 juta untuk melunasi utang judi. Dan menggunakan 100 juta lainnya sebagai modal. Dan kemudian akan memenangkannya kembali. Seluruh jumlah uang itu. Kakak, aku pasti akan memenangkan uang itu. Tolong cepat bantu aku membujuk ayam. Keluar dari sini. Keluar sekarang juga. Tunggu apa lagi? Bawa anak durhaka ini. Dan kedua penipu ini. Dan usir mereka semua. Tuan Lu, tolong simpan tiket masuk ini baik-baik. Saya harap film yang akan datang, kompetisi Raja Kuliner, Au mengalahkan Kintian, menetapkan kembali standar dunia kuliner dari negara-negara kita. Justru karena saya serakah akan hidangan lezat yang sudah disiapkan sebelumnya itu, sehingga tubuh saya akhirnya menumpuk racun dan menjadi sakit. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan rakyat jelata terus menanggung bencana ini lebih lama lagi. Terima kasih atas kepercayaanmu, Tetua Ding. Sialan. Apakah makanan ini pantas dimakan manusia? Makan, kalau mau atau pergi sana. Sejak aku meninggalkan restoran Yuyuan, seluruh industri ini telah menolak untuk mempekerjakanku. Sudah cukup bagus kalau ada makanan. Aku tidak lebih mudah darimu. Sejak diusir dari keluarga Ding, aku belum pernah makan makanan yang layak. Sialan. Sekarang aku telah benar-benar kehilangan kualifikasi untuk mewarisi keluarga Shen. Itu semua karena si Lu itu harus membalas dendam yang berat padanya. Minum. Ayo. Siapa kalian semua? Cepat lepaskan aku. Kakekku adalah ketua Asosiasi Koki Kota Wu. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Shen. Kalian salah menculik orang. Cepat lepaskan kami. Kalau tidak kalian akan menyesal. Tuan Dewa Koki. Lumin Lantian dan Lumin. Adik seperguruan Lu, saya harap Anda baik-baik saja. Anda seharusnya tidak muncul di sini. Putri Anda sangat lucu. Membawanya menjalani hidup yang stabil. Bukankah itu lebih baik? Saatnya menyelesaikan beberapa urusan. Anda sudah tua. Anda menderita luka parah saat itu. Kultivasi Anda sangat berkurang. Lagi meninggalkan dunia kuliner.
Selama bertahun-tahun, era ini tidak lagi cocok untuk Anda. Berurusan denganmu. Sudah lebih dari cukup. Semua orang tahu cara menyombongkan diri. Tapi saya bisa membayangkan. Nanti ketika menang, Dewa memasak generasi pertama dari negara Nage, seperti Anda. Betapa bersemangatnya saya nanti. Aku tidak salah dengarkan. Dewa Koki Kintian baru saja mengatakan bahwa Tuan Lu ini adalah Dewa Koki pertama negara naga. Benar, dia adalah Dewa Koki pertama negara naga. Adik seperguruan saya. Sayangnya, saya mengalahkannya 5 tahun lalu. Dia sebenarnya adalah Dewa Koki pertama. Babak final. Tidak memiliki aturan atau batasan khusus. Kedua kontestan, dalam waktu 1 jam yang ditetapkan, untuk membuat satu hidangan, atau satu set hidangan. Hasil akhirnya, akan dinilai oleh 3 juri. Saya umumkan bahwa babak final, resmi dimulai. Lumin. Anda ditakdirkan untuk kalah. The film was translated and narrated by M. Media. Ini adalah hidangan siap saji kerajaan. Diperkenalkan oleh Dewa Masakan Kintian. Semua hidangan disiapkan terlebih dahulu, menggunakan metode pengemasan vakum. Ini tidak hanya mengunci rasa hidangan yang luar biasa, tetapi juga sebagian besar mempercepat waktu penyajian. Dalam keadaan normal, metode memasak tradisional tidak akan pernah bisa mencapai kecepatan seperti ini. Dewa Koki Kintian, masakan kerajaan yang sudah disiapkan sebelumnya, yang diluncurkan. Benar-benar, inovasi dan tantangan. Kesuksesan terbesar dunia kuliner. Dalam waktu kurang dari 3 menit, dia membuat babi rebus kerajaan. Membutuhkan begitu banyak waktu dan usaha. Ini cukup untuk dicatat dalam sejarah dunia kuliner negara naga. Ini benar-benar memuaskan. Semuanya, jangan terburu-buru berkomentar dulu. Kau baru tahu suatu hidangan setelah mencicipinya. Tuan Kintian telah selesai memasak babi rebus kerajaan. Tuan Luming tampaknya masih dalam proses membuat hidangannya. Mari kita lihat bersama, hidangan apa yang sedang dibuat Tuan Luming. Astaga, aku tidak salah lihat kan? Tuan Luming tampaknya sedang membuat mie. Dilihat dari teknik dan bahannya, itu adalah semangkuk mie yang sangat biasa. Bisakah semangkuk mie bersaing melawan babi rebus kerajaan? Tampaknya peluang untuk menang tidak terlalu tinggi, tapi aku masih cukup menantikannya. Jika saya tidak salah, ini seharusnya. Mie Ganzi. Namun mie Ganzi ini, meskipun merupakan salah satu hidangan rakyat terkenal, yang terkenal dari Longan, tetapi dibandingkan dengan babi rebus kerajaan, mungkin sedikit terlalu sederhana. Benar. Semangkuk mie seenak apapun tidak bisa melampaui babi rebus kerajaan. Tapi itu bisa dimaklumi karena waktu terbatas dan keterampilan kuliner Tuan Qin dan hidangan masakan kekaisaran yang diperkenalkan oleh Dewa Masakan. Keduanya telah mencapai tingkat penguasaan yang mencengangkan. Para hadirin, saya rasa tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan dulu dalam seni memasak. Perbandingan akhirnya adalah rasa, bukan kuantitas yang menentukan pemenang. Sekarang saya mengundang keempat juri untuk mencicipi dan menilai hidangan. Karena ini adalah babak final, kami tidak akan menilai berdasarkan skor tertentu, hanya berdasarkan jumlah suara. Masakan siap saji kerajaan ini memang luar biasa lezat. Temanmu dahulu aku khawatir akan sulit baginya untuk menang. Ini terlalu lezat. Setiap mie penuh dengan kekenyalan. Saus yang melekat pada setiap mie sangat gurih. Saya merasa seperti berdiri di ladang gandum. Melihat pertumbuhan setiap bulir gandum. Dan juga setiap tetes hujan yang jatuh. Ladang gandum itu, ini adalah rasa yang paling murni. Rasa paling mendasar dari bahan-bahan. Tidak tertutupi oleh bumbu apapun. Semuanya tepat menuju kesempurnaan. Mie Ganzi ini, sungguh sebuah kejeniusan. Berhenti bicara omong kosong. Ini hanya semangkuk mie. Bagaimana mungkin? Adik seperguruan. Setelah 5 tahun menghilang tanpa jejak, kemampuanmu telah pulih secara signifikan. Sebagai kakak seniormu, aku akan mengalah padamu di ronde ini hari ini. Aku akan terus menantangmu. Kintian, berhenti membanggakan diri. Aku memenangkan putaran ini. Kau tidak membiarkanku menang. Hidangan semalam yang kau buat ini, sudah berapa tahun mereka disimpan. Mereka hanya memiliki penampilan luar sebuah hidangan, tapi tidak memiliki jiwa sebuah hidangan. Kau ingin menggunakan kompetisi dewa kuliner ini untuk mempromosikan hidangan semalam kerajaanmu.
Ini hanyalah merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Yang kau rugikan adalah kesehatan seluruh penduduk bangsa ini. Hentikan omong kosong sialanmu. Saya juga merasa bahwa hidangan yang sudah disiapkan sebelumnya agak aneh. Hidangan yang dibiarkan semalaman, tidak peduli seberapa baik pengemasannya, itu juga bukan bahan segar. Memang, dibandingkan dengan hidangan siap saji dan hidangan tradisional, mereka tentu memiliki keunggulan dalam kecepatan. Tapi saya tetap memilih hidangan yang baru dibuat dengan hati-hati. Hidangan itu lebih aman dan lebih lezat. Kalian semua, tidak lebih dari sekadar baling-baling cuaca. Apakah Anda mencoba sendirian untuk meniadakan semua juri, serta semua orang yang hadir? Ya, terima konsekuensi taruhan ini. Curang. Kalian semua tutup mulut. Lumin, hari ini kita sesama murid akan bertarung secara adil. Jika kau kalah, hancurkan semua kemampuanmu sendiri, dan mundurlah dari dunia kuliner negara naga selamanya. Jika aku kalah, posisiku sebagai Dewa Koki, aku akan menyerahkannya padamu. Gelar Dewa Koki awalnya adalah milikku. Itu hanyalah mengembalikan apa yang menjadi hak pemiliknya. Jika kau kalah, aku akan menggunakan hidupmu untuk mengenang Manyu. Kalau begitu itu tergantung pada kemampuanmu. Api ungu. Ternyata, api ungu tingkat tertinggi di dunia. Apa yang dibuat oleh Dewa Koki Kintian? Mungkinkah itu naga terbang Phoenix menarik? Itu adalah hidangan khas, satu-satunya di dunia koki. Pasti, hari ini kita benar-benar bisa mengatakan, kita telah memperluas wawasan kita. Kita diberkati dengan makanan enak. Apa yang dibuat Luming? Itu masih mie. Dia baru saja bisa mengalahkan Kintian, karena Kintian menggunakan hidangan yang sudah disiapkan sebelumnya. Tapi sekarang, Kintian secara pribadi mulai memasak dan bahkan mengeluarkan api ungu. The film was translated and narrated by M Media. Dewa Koki Kian dan Tuan Luming, keduanya sudah memiliki hidangan yang selesai. Selanjutnya silakan izinkan keempat juri yang berada di lokasi untuk memberikan komentar mereka. Saya beruntung dalam hidup ini, bisa memakan aliran cahaya Zamrud yang dibuat secara pribadi oleh Dewa Koki. Saya bisa mati tanpa penyesalan. Ini benar-benar terlalu lezat. Hidangan terkenal dari sekolah Dewa Koki. Sesuai dengan reputasinya, Dewa Koki Ken benar-benar memenuhi gelar pemimpin dunia kuliner negara naga saat ini. Adik seperguruan, dalam acara formal seperti ini, kompetisi sepenting ini, dan kau hanya membuat semangkuk mie. Kau benar-benar tidak menganggap semua orang serius ya. Sekarang kau berlutut, bersujud kepada kakak seniormu, minta maaf. Sebagai kakak seniormu aku masih bisa menunjukkan keringanan padamu dan meringankan hukumanmu. Meskipun hasil kompetisi sudah ditetapkan, tetapi sebagai ahli kuliner, mari kita pergi bersama dan mencicipi semangkuk mie Tuan Lu. Setuju. Kami berharap Tuan Lu kali ini masih bisa memberikan kejutan kepada kami. Apa yang terjadi? Sadarlah. Semuanya sadarlah. Aku tidak percaya semangkuk mie saja bisa seenak itu. Ini terlalu lezat. Ini terlalu lezat. Ini terlalu lezat. Apakah ini benar-benar hanya semangkuk mie? Apakah ini benar-benar hanya semangkuk mie? Apakah ini benar-benar hanya semangkuk mie? Guru, aku salah, aku minta maaf. Mie macam apa ini? Sekte dewa kuliner kita pada dasarnya tidak memiliki hidangan ini. Di mana kau mempelajarinya? Patah hati yang menyedihkan. Mie polos sukacita naga Phoenix.
Omong kosong macam apa patah hati yang menyedihkan itu? Qintian, apakah kau mengakui kekalahan? Hari ini aku akan membalaskan dendam guru. Dengan membersihkan sekte, membalaskan dendam Manye, dan atas nama orang-orang di dunia, melenyapkanmu bencana keji ini. Bagaimana mungkin kau bisa sekuat ini? 4 harta karun sek dewa makanan telah dikumpulkan olehku. Spatula rasi bintang batu kura-kura hitam, pisau naga besar dan pisau naga kecil. Hari ini adalah hari kematianmu. Lumin. Jika kau tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka, maka patuhilah dan terimalah kematian. Kalau tidak, kedua orang itu harus mati sekarang juga. Qintian, kau tercela. Apakah ini hari pertama kau mengenalku? Aku tercela. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hari ini aku akan benar-benar menghabisimu. Untuk menghilangkan masalah di masa depan. Kau berani menghancurkan semua kultivasiku dan merusak semua meridianku. Aku akan membunuhmu. Luming sudah mengantisipasi bahwa kamu akan menggunakan trik kotor. Jadi dipersiapkan sebelumnya. Batu kura-kura hitam ini. Bodoh. Itu bisa menahan satu seranganku, tapi tidak bisa menahan yang kedua. Pisau yang panjang sekali. Ternyata itu adalah pisau sepanjang 40 meter. Meridianku. Kultivasiku. Tidak. Aku tidak mau menjadi cacat. Hari ini sekte dewa kuliner dibangun kembali. Tiada lagi hidangan siap saji di dunia. Mengenai dirimu, hutang kita harus diselesaikan dengan benar sekarang. Manye, aku telah membalaskan dendammu. Saya membantu Anda menemukan adik perempuan Anda. Saya akan selamanya melindungi putrinya dan adik perempuan Anda. Kejahatan Qintian yang disebabkan di dunia kuliner telah diselidiki dan diverifikasi sepenuhnya. Meskipun dia sudah mati, kejahatan-kejahatannya akan dicatat selamanya. Labiu Dingqiang Shen Liang. Mereka juga akan ditangkap oleh polisi dan akan segera dijatuhi hukuman. Juga Wusang Yilang dan geng sekte iblis di belakangnya juga telah sepenuhnya dimusnahkan. Apa yang menanti mereka adalah hukuman yang paling kejam. Anda kini telah mewarisi grup Shen, termasuk lebih dari 100 restorannya, dan itu pasti akan mengantarkan pada kejayaan baru. Hasil yang menggembirakan bagi semua. Di-share. Luming, apa kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Apa? Hari itu di kantor, kamu melihat foto di mejaku. Kamu sudah tahu pada saat itu. Bagaimana Anda tahu? Selama bertahun-tahun ini, saya telah mencari saudara perempuan saya. Bukan hanya saya yang mencari, kakak juga mencari. The film was translated and Ketika saya narrated pertama by kali M. bertemu denganmu, Media. saya sudah memiliki informasinya. Luming, biarkan saya atas nama saudara perempuan saya menjaga kamu dan Tang Tang. Mulai sekarang, biarkan saya atas nama Manyu melindungi Anda dan Tang Tang. Ibu,